Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPK dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Saya Rudi Sofiadi, mahasiswa PPK dalam jabatan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, akan melaksanakan praktek UKIM di kelas 10 akuntansi SMK Negeri 2 Tangerang Selatan pada materi menganalisis unsur-unsur pembangun dalam puisi. Kita awali dengan membaca doa agar pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Doa dimulai. Ya, selesai. Adelia. Apa? Aida. Amanda. Hadir. Andi. Hadir, Pak. Sofi. Hadir. Siva. Yuli. Hadir. Hakim. Yuni. Zulfa. Hadir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan berbagai macam kenikmatan lainnya. Sehingga kita bisa hadir di kelas ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk melaksanakannya. Kemudian untuk pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun dalam puisi. Jika kita analogikan seperti tubuh manusia, maka manusia itu terdiri dari unsur apa saja? Ya, ada dua unsur manusia, yaitu terdiri dari unsur jasad dan ruh. Unsur jasad apa saja tuh? Terdiri dari apa saja unsur jasad? Sel tubuh, jaringan, organ, sistem organ. Ya, ada sel-sel tubuh kita, ya, ada jaringan, ada organ tubuh, ya, dan sebagainya. Itulah yang unsur tubuh kita, isi kita. Kemudian kalau unsur yang lainnya yang kedua yaitu unsur batin atau unsur rohani kita. Jadi tanpa adanya unsur rohani maka kita manusia itu mati. Begitu juga dengan puisi, ya. Puisi terdiri dari unsur fisik dan unsur batinnya. Berikut ini kalau kalian perhatikan puisi yang akan kita akan bahas, ya. Ya, jadi perhatikan video berikut ini. Orang miskin karya W.S. Rendra. Orang miskin di jalan yang tinggal di dalam selokan yang kalah
puisi yang telah kalian simak tadi, ini kira-kira suasananya seperti apa? Sedih. Karena apa? Karena menggambarkan tentang kondisi orang-orang miskin. Dan ketika kalian tadi sudah menjawab atau sudah merasakan bagaimana suasana dari puisi, itu kalian sudah bisa menentukan salah satu unsur dari pembangun puisi, yaitu unsur batin, yang antaranya adalah suasana ataupun rasa gitu ya. Oke. Sekarang berikutnya adalah puisi yang ditulis, yang saya tulis sendiri ya. Saya akan bacakan puisi ini. Harmoni alam. Berbisik semilir angin di tepi pantai, menemani gemuruh ombak bermain kejar-kejar. Ada juga kelopak elang bersahutan penuh harapan. Langit biru menyingkap tirai kelabu. Gumpalan awan putih berbaris di cakrawala mengukir untayan kata. Dan di laut ikan-ikan penuh canda, berbeda jenis pun tak mengapa. Perbedaan adalah kekayaan, itu bukti kebesaran Tuhan. Tanpa perbedaan bukan kehidupan. Ya. Dari puisi yang saya bacakan ini kira-kira tentang apa puisi ini? Ajakan untuk hidup rukun. Ajakan untuk Hidup rukun. hidup rukun. Ya, bagus sekali. Kita bisa melihat gambaran dari puisi yang telah saya buat itu. Itu gambaran tentang pantai juga bisa, ya, atau gambaran tentang kita harus hidup rukun dan sama manusia juga bisa. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi kira-kira puisi yang telah saya bacakan itu tentang apa? Tentang apa kira-kira? Gambaran kehidupan yang penuh keseimbangan. Gambaran Kehidupan yang penuh keseimbangan. kehidupan yang penuh Keseimbangan. keseimbangan. Oke, ya, terus ya bisa kita lihat puisi ini terdiri dari berapa bait setiap baitnya? Terdiri dari berapa baris setiap baitnya? 4-5. Ada yang berapa? Ada bait pertama terdiri dari berapa? 5. Ya, bait kedua? 4. Bait yang ketiga? 5. Ya, 5. Kemudian kata-kata dalam puisi ini seperti berbisik semilir angin di pantai, menemani gemuruh ombak. Ini kira-kira termasuk pada bagian apa? Majas personifikasi. Ya, setelah saya membaca puisi tadi, adakah salah satu siswa yang ingin membacanya? Saya Pak. Ya, silakan. Harmoni alam. Berbisik semilir angin di pantai, menemani gemuruh ombak. Bermain kejar-kejaran, ada juga kelopak elang bersahutan penuh harap. Langit biru menyingkap tirai kelabu. Gumpalan awan-awan putih berbaris di cakrawala, mengukir untayan. Dan laut, ikan-ikan bercanda. Berbeda jenis pun tak mengapa. Perbedaan adalah kekayaan. Ini bukti kebesaran Tuhan. Tanpa perbedaan bukan kehidupan. Ini adalah gambaran atau orientasi permasalahan ya, yang nantinya akan kalian selesaikan. Bahwasannya di dalam puisi itu ada unsur-unsurnya, dan yang sudah kalian sebutkan tadi, jelaskan tadi,
itu adalah bagian dari salah satu unsurnya. Nanti kalian akan saya minta berkumpul dengan masing-masing kelompoknya ya, untuk mendiskusikan unsur-unsur fisik dan unsur-unsur batin yang ada pada fisik. Ya. Silakan ya, kalian berkumpul bersama kelompok masing-masing. Ya. Kelompok masing-masing. Udah kena kan? Ya, baiklah. Ini ada LKPD yang nanti akan kalian selesaikan. Di mana LKPD ini berisi analisis dari unsur-unsur pembangun dalam puisi. Ya. Jadi di sini ada satu buah puisi yang telah saya buat. Lalu kalian analisis unsur-unsur pembangun dari puisi tersebut apa saja, ya, baik unsur fisiknya maupun unsur batinnya. Ya. Jadi kalian masih ingat unsur batin puisi? Di antaranya tadi sudah kalian jawab, ya. Nanti kalian cari lagi unsur batin apa saja yang ada pada puisi. Kemudian tadi juga kalian sudah menjawab terkait dengan unsur pembangun puisi dalam hal ini adalah unsur fisiknya. Ya. Nanti kalian cari lagi, kalian cari referensinya mengenai unsur fisik puisi selain dari yang telah kalian sebutkan tadi. Ya. Jadi, ya. Ini nanti kalau mau diskusikan ya. Ini baca terlebih dahulu ya, puisinya, lalu kalian cari unsur pembangun puisi tersebut. Sekarang dibuka durasi. Ya, ini ya. Ini ada puisi ya. Puisinya untuk kalian cari unsur batin yang ada padanya dan unsur fisik. Ya. Ini ya. Ini LKPD nanti kalian diskusikan unsur-unsur pembangun puisi tersebut. Ya. Sudah. Anak-anak yang enggak begitu. Ya, jadi ya. Kalian diskusikan ya unsur pembangun dalam puisi. Di buku masing-masing ya, dan di buku masing-masing. Nanti kalau kalian itu telepon bisa kalian kalau ada laptop ya kalian gunakan laptop. Ini jadi ya. Oh, berarti presentasi ada semuanya. Oke, Pak. Ya. Dibuka deh.
Jadi ada fasilitas untuk mengakses untuk pembangunan ini. Ya. Jadi kalian nanti kami ya masing-masing kalimat ini ya. Ini apa tadi? Dianalisis doang? Ya, dianalisis saja unsur pembangun dari fungsi tersebut. Ya, Pak. Ya, kalian bisa memahami? Bisa. Itu setelah kalian diskusikan, kalian akan menyampaikan. Kelompok siapa yang sudah siap untuk menampilkan hasil diskusinya? Kelompok belakang ya. Oh, bagus sekali, silakan untuk kelompok bagus. Silakan kelompok bagus untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rusdi, guru pada pelajaran bahasa Indonesia dan teman-temanku sekalian. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini. Salawat dan salam selalu kita diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baik pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu adalah tentang puisi Membakar Malam Sunyi. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Putri Fiarus, selaku moderator yang akan membantu jalan presentasi ini. Di sebelah kiri saya ada rekan saya yang mengaku dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Priyanti Otavia. Perkenalkan, nama saya Mufidah Ahmad. Nah, setelah perkenalan, langsung saja kita akan membacakan puisi Membakar Malam Sunyi yang dibacakan oleh rekan saya. Membakar malam sunyi. Bertujuan adalah api. Membakar malam-malam sunyi. Dendam adalah duri. Menusuk dalamnya nurani. Banyak orang sekarang berbeda pendapat, berbeda pilihan, membuat sejarah. Yang keempat, dunia hanya pagi hingga petang. Menulis mengibaratkan kehidupan itu sudah. Yang terakhir, gumpalan awan. Di angkasa terbenam gumpalan awan, di angkasa terbenam barat ada itu. Penulis membandingkan dengan alam ini tak pernah bermusuhan sama. Nah, yang berikutnya setelah diksi ada pun imajinasi atau mengimajinasikan. Yang pertama, membakar malam sunyi. Di situ termasuk ke dalam imaji penglihatan. Yang pertama yaitu majas metafora dan yang kedua majas personifikasi. Majas metafora terdapat pada pemusuhan adalah aku, yang artinya pemusuhan adalah ibaratnya seperti hati. Yang kedua ada dendam adalah lurik, yang digambarkan dendam itu adalah lurik ke dalam satu daun melandai, kayak terakhir lewat satu hujan tanpa imbalan. Yang berikutnya ada tipografi. Tipografi pada puisi yaitu puisinya terdiri dari ada 4 bait. Bait pertama terdiri atas 4 baris, bait kedua terdiri atas 6 baris, bait ketiga terdiri atas 5 baris, dan yang terakhir bait kelima terdiri atas 5 baris. Yang berikutnya akan dibacakan tema dari puisi tersebut. Akan saya tidak membacakan tema dari Tema dari puisi yang di atas merupakan tema tentang ajakan hidup rukun dengan sesama manusia. Perasaannya yaitu perasaan wujud ekspresi dari penulis. Perasaan yang timbul dalam puisi tersebut adalah kekerasan,
pada manusia yang saling bermusuhan. Selanjutnya ada nada bagaimana cara memahami puisi tersebut. Saya akan diskusikan. Nada merupakan sikap bagaimana puisi dibacakan atau bernada. Apakah merupakan sebuah nasihat, kritik, sindiran, kritikan atau cerita. Dalam hal ini, penulisan bermaksud mengkritik sikap manusia yang saling memusuhkan akibat perbedaan. Nah, yang terakhir ada amanat dari puisi tersebut. Amanatnya bisa kita ambil seperti kita tidak boleh bermusuhan walaupun berbeda pendapat, berbeda pilihan, berbeda juga berbeda dan berbeda pandangan. Baik itu dia hasil diskusi kami. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Pertama ada saya dari kelompok 2 yang menanyakan kenapa di bait pertama itu ada metafora. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti dari kelompok 2. Pertanyaannya, kenapa majas tersebut majas metafora? Sebelumnya kita lihat dulu majas metafora yang artinya membandingkan secara langsung sesuatu. Pada kalimat yang bagian pertama itu sudah jelas ada perbandingan antara permusuhan adalah api. Yang jadinya permusuhan itu dibandingkan diibaratkan seperti api. Oleh karena itu majas ini disebut majas metafora. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berapa lagi yang siap untuk menampilkan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2 tampilkan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kelas ini pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Rudi selaku Guru Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dela. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Maaf. Nah, bagian pertama kita akan membacakan puisi yang berjudul Membakar Malam Sunyi karya ciptaan S oleh rekan saya yaitu Saudari Siti. Untuk Saudari Siti dipersilakan. Membakar malam sunyi. Permusuhan adalah api, membakar malam-malam sunyi. Dendam adalah duri, menusuk dalam muka. Berbeda kata bukan pesan, berbeda warna bukan. Dunia hanyalah pagi hingga petang, kadang siang pun tak datang. Setelah puisi dibacakan, kita akan beralih ke bagian kedua tentang isi dari puisi Membakar Malam Sunyi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Safitri. Untuk Saudari Safitri dipersilakan. Pada puisi tersebut, penulis menggunakan pilihan-pilihan kata yang menggambarkan perilaku manusia yang saat selalu bermusuhan karena perbedaan. Berbeda kata bukan dosa, karena berbeda pendapat orang bisa bermusuhan. Berbeda warna bukan hina, karena berbeda ras, suku, manusia bisa bermusuhan. Oke, setelah diksi dijelaskan, kita akan menjelaskan tentang imaji oleh saya sendiri. Nah, dunia hanyalah pagi hingga petang. Ini imaji pembuatan. Selanjutnya, kadang siang pun tak datang. Pantaskah sombongan
menjadi tuan. Ini adalah majas personifikasi, tanah menjadi tempat. Majas retoris, majas penegasan berupa pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Nada merupakan sikap bagaimana puisi itu dibacakannya secara bernada. Apakah merupakan sebuah nasihat, kritik, sindiran, kritikan, atau cerita? Dalam hal ini penulis bermaksud untuk mengkritik sikap manusia yang saling bermusuhan akibat perbedaan. Oke, setelah nada sudah dijelaskan, kita akan beralih ke materi terakhir, yaitu amanat yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Siti. Untuk Saudari Siti, dipersilakan. Amanat dari Siti itu adalah kita berhidup rukun dengan sama dan tidak boleh menyimpang dendam. Sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kenapa saya Sofia Fatima dari kelompok 6 ingin bertanya. Dari puisi tersebut tadi ada diksi yaitu dunia hanya pagi hingga petang. Boleh tolong jelasin maknanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sofi yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Maksud dari diksi dunia hanya pagi hingga petang, maksudnya adalah diksi ini mengibaratkan bahwa kehidupan di dunia ini itu sangat singkat. Untuk saudara apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Sudah jelas presentasi dari kami? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi beberapa kelompok bagus sekali dalam menyampaikan hasil diskusinya mengenai puisi yang kalian analisis itu, baik dari unsur batin maupun unsur fisiknya. Sekarang kita bahas, kita kuatkan pemahamannya ya tentang puisi yang kalian analisis tadi. Membakar malam sunyi. Permusuhan adalah api membakar malam-malam sunyi. Dendam adalah duri menusuk dalamnya nurani. Berbeda kata bukan dosa, berbeda warna bukan gila. Dunia hanyalah pagi hingga petang, kadang siang pun tak datang. Tanah jadi teman dalam kelam, pantaskah kesombongan menjadi tuan? Lihat gumpalan awan di angkasa, tak pernah marah pada angin kembara. Peduli benar atas daun-daun yang melambai, lewat tetesan hujan tanpa imbalan, bakti dirinya pada semesta alam. Pohon-pohon pun gembira sambil berkata, makanlah dariku apa yang kau suka. Lalu binatang saling bertanya, apakah ini karunia Tuhan? Mengapa manusia tidak memikirkan? Perhatian. Oke, untuk puisi ini tadi sudah disampaikan juga oleh masing-masing kelompok ya. Dalam puisi ini tadi temanya tentang apa? Temanya tadi? Membakar malam sunyi. Membakar malam sunyi itu tema atau judul? Salah Judul. Itu judul puisi. Itu temanya. Tadi temanya yaitu tentang Ajakan untuk hidup rukun jangan sesama manusia. ajakan untuk saling hidup rukun, ya damai sama manusia, gitu ya. Itu masuk unsur apa tema? Batin atau fisik? Ya, batin. Kemudian bagaimana perasaannya? Kemudian nadanya seperti apa? Apakah nada ini nada untuk sindiran atau kritikan? Ini kritikan Kritikan kepada
orang-orang yang suka bermusuhan. Karena apa? Karena perbedaan, saling bermusuhan ini tidak baik ya. Kita harusnya damai walaupun berbeda-beda. Ya. Kemudian ada beberapa lainnya. Kita lihat berhubung dengan api itu majas apa tadi? Majas metafora. Ya. Berbeda kata bukan dosa, berbeda warna bukan zina. Ya, di sini ada dua kalimat yang sama, dua kata yang sama, itu berbeda ya. Majas apa itu tadi? Ya, metafora. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari baitnya ada berapa bait di sini? Ada 4 bait. Apakah tiap baitnya terdiri dari laki yang sama jumlahnya? Beda-beda. Bait pertama ada berapa? 4. Bait yang kedua? 6. Dan ketiga? 5. Oke, kita akan simpulkan bahwasannya di dalam puisi itu terdiri dari unsur apa saja? Unsur fisik dan unsur batin. Ya. Unsur fisik puisi terdiri apa saja? Yang pertama diksi, imaji, gaya bahasa, tipografi. Kemudian apa lagi unsur batinnya? Tema, perasaan, nada, amanat. Ya. Ya, dari pembelajaran kita kali ini, ya, apa kalian bisa memahaminya? Bisa. Adakah materi atau bagian-bagian yang belum kalian pahami? Tidak. Semua. Ya, jelas. Kalau kalian ada bagian-bagian tertentu yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya pada teman, ya, ataupun kepada guru, gitu ya. Ya. Dan pembelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang menulis puisi, gitu ya. Kalau sekarang itu unsur pembangunnya, setelah ini kita akan mempelajari tentang menulis puisi. Baiklah, jika tidak ada yang tanyakan, saya akan tutup untuk pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.